Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Amal Albana ingin mempresentasikan tugas ilmu pendidikan alternatif pengembangan diri selama pandemi. Menurut saya, sebagai pelajar, alternatif pengembangan diri selama pandemi di rumah pasti banyak caranya. Sebelum membahas alternatif yang bisa kita lakukan selama pandemi, alangkah baiknya kita memahami makna dari alternatif dan korelasinya dengan pengembangan diri selama pandemi. Menurut KBBI, alternatif pilihan antara dua atau beberapa kemungkinan. Menurut dari pengertian tadi, alternatif berarti dua atau beberapa pilihan yang dapat kita pilih untuk dapat mengembangkan diri selama pandemi di rumah. Setelah kita mengetahui makna dari alternatif dan korelasinya, saya akan bahas alternatif apa yang saja yang dapat kita manfaatkan dan maksimalkan untuk belajar selama pandemi di rumah. Alternatif yang pertama adalah YouTube. Dengan segala keterbatasan yang ada, media yang paling memungkinkan kita dalam pandemi ini untuk menyampaikan materi dan segala yang kita butuhkan adalah media dalam bentuk video. Di YouTube kita bisa menjadikannya menjadi media dalam mengembangkan diri sesuai bidang apa yang dibutuhkan. Semisal kita ingin mengembangkan diri dalam bidang desain, tinggal mencarinya di kolom pencarian dan akan banyak video yang relevan dengan video yang kita butuhkan. Bahkan di YouTube, jika kalian kita ingin menyalurkan bakat kalian lewat video, juga bisa disalurkan lewat YouTube. Sebenarnya tidak hanya YouTube, tapi juga banyak platform atau media lain yang dapat menyediakannya seperti YouTube. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pelatihan atau seminar yang ada di internet. Dikarenakan pandemi tidak bisa mengikuti pelatihan atau seminar secara offline, maka kita bisa mengikuti pelatihan atau seminar online sesuai dengan bidang yang ingin kita kembangkan. Dalam mengikuti pelatihan atau seminar, kita dapat mendapatkan materi yang jarang kita dapatkan dari sekolah. Bertemu dengan orang-orang hebat, bahkan kita dapat menemukan teman baru untuk mengembangkan diri yang dapat diajak kerjasama dalam bidang yang ingin kita kembangkan. Kemudian ada alternatif yang ketiga adalah membaca buku. Kita memiliki banyak waktu luang selama pandemi ini yang seharusnya kita isi dengan banyak hal-hal yang dapat mengembangkan diri kita di rumah. Seperti halnya membaca buku. Membaca buku sebaiknya dalam keadaan rileks, mendapatkan kenyamanan agar kita mendapat isi dari buku tersebut. Sama halnya seperti YouTube, untuk menekuni apa yang kita mau lihat buku, kita dapat mencari buku yang kita mau di toko-toko ataupun dapat membelinya secara online. Salah satu buku yang saya suka adalah Tetralogi Buru, yang buku ini bercerita tentang kebangkitan nasional yang disalurkan oleh kehidupan tokoh yang bernama Minke. Kemudian alternatif yang keempat adalah menerima tawaran pekerjaan apapun jika ditawari. Dalam konteks jika pekerjaan job ini masih sanggup kita lakukan. Pengalaman saya selama pandemi yang saya pernah ditawarkan pekerjaan atau job menjadi kameramen. Saya mendapat job desk untuk memvideo band ketika mereka bermain musik. Tidak semua musik direkam, hanya beberapa saja. Dan sela-sela waktu tidak direkam, saya memfoto mereka dan mencari pose yang pas untuk mendapat foto yang menarik. Bagi saya, mendapatkan pekerjaan atau job seperti ini adalah pengalaman pertama saya. Tidak gugup, hanya saja masih perlu adaptasi dengan timeline dan jadwal yang begitu padat. Tentu ini menjadi modal saya untuk pengembangan diri ya. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan tawaran apa yang saya dapatkan. Maka dari itu saya bersyukur sekali atas pekerjaan yang pernah saya dapatkan. Kemudian alternatif yang terakhir untuk pengembangan diri di rumah adalah bermasyarakat. Banyak hal yang dapat kita dapatkan dari bermasyarakat, mulai dari cara berinteraksi yang benar, belajar bergotong royong, menghormati sesama, dan lain-lain. Sempatkanlah untuk berkumpul dengan masyarakat, orang dewasa maupun orang tua dan amati percakapannya, maka kalian akan mendapat modal yang penting untuk hidup selepas dari orang tua. Mungkin hanya itu saja alternatif yang dapat saya jelaskan dan jabarkan mengenai pengembangan diri selama pandemi di rumah. Sebenarnya banyak lagi alternatif yang tersedia dan dapat kita maksimalkan nantinya menjadi soft skill ataupun hard skill kita. Fasilitas-fasilitas itu mesti ada sekitar kita. Cuman kadang-kala kita saja yang lari. Lakukan apa yang dapat mengembangkan diri kita sendiri sesuai bidang dan skill kita sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.